Halo, kembali lagi kita perbaikan untuk MSI. Serinya adalah B berapa nih? Ya B450 Tomahawk. Nah itu ya. Ini AM4 ya. Kodenya di sini adalah kode CPU ya, artinya CPU debugnya menyala dan jelas tidak akan tampil. Tapi apa yang terjadi kita lihat di sini, kodenya adalah AF. Nah ya, jadi permasalahan ini sebetulnya masalahnya sudah tampil apa belum. Kalau kita lihat di sini ya belum tampil ya, tapi kok kode AF ya, yang mana kebanyakan kode AF itu harusnya sudah tampil. Nah, selain dari kode debug ya, kita juga memiliki arus ya. Ini ya, arus 0,15 itu ya memang belum tampil, karena untuk jenis prosesor Ryzen ini dia akan tampil ya di atas 0,2 ya, 0,2, 0,3. Kemudian debug CPU-nya mati harusnya, bukan menyala. Dan kenapa dia tampil AF ya? Nah, itu yang harus kita cari permasalahannya. Oke ya. Jadi kasus ini jelas-jelas adalah tidak tampil di layar atau no display, dikarenakan ya CPU belum optimum ya bekerjanya. Oke, terima kasih. Nah, ini video yang kedua ya setelah penanganan ya. Anda lihat kodenya AF sama seperti yang tadi kodenya, tapi bedanya pada debug CPU ini menyala hanya pada lampu boot. Nah ini ya lampu boot saja ya, dan ini hasilnya adalah seperti ini. Oke, seperti itu ya. Memang bisa saya akui ya, untuk cut debug jenis RAM tester ini memang kurang akurat ya untuk penanganan kasus-kasus no display ya, sebab untuk slot RAM ini hanya terhenti pada sinyal DRAM reset ya. Sedangkan kalau kita pakai debug jenis TPM ya, TPM atau PCIe, mini PCIe ya, itu ya sinyal itu bisa kita deteksi sampai pada level frame. Itu ya perbedaannya. Jadi jika ada kasus no display tetapi kodenya AF ya, itu memang belum 100% bisa tampil ya. Tapi kalau kita buat perbandingan lagi dengan debug cut yang lainnya ya, bisa jadi permasalahannya sebenarnya masih di masalah setelah DRAM reset ya. Setelah DRAM reset ya, banyak sekali permasalahan setelah DRAM reset. Itu bisa komunikasi ya, SMB data, SMB clock itu di slot RAM bisa saja terjadi. Itu bisa saja dikarenakan karena firmware ya, pembacaan firmware, prosesor membaca firmware ya. Ini karena jenisnya AM4 ya, prosesor membaca firmware dan firmware-nya korup, bisa saja terjadi di situ ya. Bisa juga karena clock ya, clock 100 MHz itu untuk keperluannya PCI, komunikasi data berkecepatan tinggi, PCI Express ya, atau mungkin pengaruh lainnya ya, yang memang harus kita cek lebih dalam ya, dari sisi sinyal maupun clocknya, apa yang atau komunikasi datanya lebih tepatnya seperti itu. Oke, ini hasil akhirnya ya. Memang membingungkan ya cara penanganannya sebetulnya ya, tapi tidak ada yang tidak mungkin ya kalau kita memang punya niatan untuk mempelajari lebih dalam ya. Karena apa? Karena sesungguhnya ya teknik perbaikan itu ya didasarkan karena ada malfungsi dari sebuah blok. Jika kita memang lebih memahami
fungsi atau cara kerjanya, maka proses perbaikannya itu dirasa relatif lebih mudah. Selamat siang, terima kasih.